Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Mujidin Al-Hakimi, Ketua PAB2D HMP Bahtera STKI PPGRI Jombang. Izinkan saya menjelaskan atau memaparkan kegiatan program PAB2D yang berjudul Mengindonesiakan Kesenian Sandur Manduro melalui program revitalisasi berbasis edukasi sosial penersip masyarakat Manduro sebagai pelestarian warisan budaya tak benda Kabupaten Jombang. Adapun identifikasi masalah yang pertama yaitu bagaimana cara efektif dan inovatif membina serta memberdayakan masyarakat desa Manduro dalam upaya melestarikan kesenian Sandur Manduro sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara mengoptimalisasi manajemen artistik dan produksi organisasi atau kelompok kesenian Sandur Manduro agar tidak memiliki sikap yang apatis serta memiliki rasa optimisme tinggi dalam meningkatkan eksistensi kesenian Sandur Manduro di wilayah desa setempat. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana cara membangun sinergitas antar kelompok kesenian Sandur Manduro dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk menciptakan program jangka panjang dalam upaya pelestarian kesenian Sandur Manduro. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana dampak positif PAB2D dalam mendukung program revitalisasi berbasis edukasi sosial penersip kesenian Sandur Manduro sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di Desa Manduro, Kecamatan Kabo, Kabupaten Jombang. Adapun metode pelaksanaan yang tim PAB2D HMP Bahtera STKI PPGRI Jombang lakukan yang pertama yaitu sosialisasi bersama mitra, baik itu mitra pendukung maupun mitra utama, di mana mitra utama yaitu kelompok penggiat seni Sandur Manduro. Kemudian yang kedua yaitu mitra pendukung, dalam hari ini yaitu tokoh masyarakat dan perangkat desa, kemudian kepala sekolah SDN Manduro 1 dan SDN Manduro 2. Setelah sosialisasi kita menjelaskan program yang akan kita jalankan, kemudian penyusunan program apabila program-program itu tidak sesuai dengan sasarannya. Contohnya yaitu untuk pelatihan Sandur Manduro dialihkan atau disasarkan kepada kelompok dari anak-anak, yakni SDN Manduro 1 dan SDN Manduro 2. Kemudian pelatihan manajemen artistik dan produksi diberikan atau sasaran utamanya yaitu kelompok kesenian Sandur Manduro. Kemudian metode yang ketiga yaitu pelaksanaan seluruh program, di mana setelah kita menyusun program bersama masyarakat sesuai dengan sasaran-sasarannya atau program-programnya, kita melaksanakan seluruh program. Kemudian yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi berdasarkan indikator keberhasilan program. Setelah dilakukan monitoring, dilanjutkan yaitu lokakarya. Hasil dari kegiatan PAB2D yang dilakukan, kemudian kita perkenalkan di acara lokakarya. Kemudian program-program yang sudah dilaksanakan yang pertama yaitu sosialisasi program, baik itu dilaksanakan dengan menghadirkan mitra utama kelompok kesenian Sandur Manduro, mitra pendukung dari tokoh masyarakat, perangkat desa, kepala sekolah SDN Manduro 1 dan SDN Manduro 2. Kemudian menulis cerita anak bergambar dengan penulis yaitu dari peserta didik SDN Manduro 1 dan SDN Manduro 2 dengan didampingi kakak-kakak dari STKI PPGRI Jombang dengan narasumber yaitu pimpinan Sandur Manduro Bapak Warito. Nah, ini ada gambar pelatihan Sandur Manduro. Pelatihan ini dilakukan oleh anak didik dari SDN Manduro 1 dan SDN Manduro 2. Gunanya untuk regenerasi kesenian Sandur Manduro dan nantinya dijadikan sebagai ekstrakurikuler di SDN Manduro 1 dan SDN Manduro 2. Kemudian panduan permainan Sandur Manduro, dengan adanya panduan ini berupa buku, masyarakat secara luas bisa memahami atau memperagakan setiap gerakan-gerakan yang ada di struktur kesenian Sandur Manduro.
Kemudian kamus istilah dari tim BAB2D melaksanakan wawancara untuk mencari bahan materi tentang kamus istilah, di mana struktur pertunjukan dari Sandur Manduro terdapat dua bahasa, yaitu bahasa Madura dan Jawa. Kemudian tim BAB2D menerjemahkan atau mentranslatekan menjadi bahasa Indonesia. Kemudian pelatihan pembuatan website ini bertujuan untuk memperkenalkan kesenian Sandur Manduro kepada masyarakat secara umum, bukan hanya berita-berita tentang negatifnya saja, seperti penggiat seninya mulai atau mempunyai keinginan untuk menjual peralatannya, baik itu topeng maupun alat musik. Dengan adanya website Sandur Manduro ini yang dikelola oleh penggiat seni, harapannya apa? Masyarakat secara luas bisa mengenal lebih jauh dan mengetahui bahwa penggiat seni juga ada yang memiliki semangat tinggi untuk memperjuangkan dalam melestarikan kesenian Sandur Manduro. Nah, dalam selanjutnya yaitu pelatihan manajemen artistik dengan menghadirkan yaitu Pak Wahyu dan Bu Trinil dari dosen STKW Surabaya, di mana beliau memberikan arahan dan menata kembali struktur kesenian Sandur Manduro yang dulunya berantakan atau tidak adaptif atau peka terhadap perkembangan zaman, ditata ulang sehingga nantinya struktur manajemen artistik dan produksi kesenian Sandur Manduro bisa peka terhadap perkembangan zaman. Nah, keberlanjutan program nantinya Festival Sandur Manduro atau Festival Kampung Manduro bisa dijadikan ajang tahunan atau program tahunan. Gunanya untuk apa? Untuk mempromosikan kesenian Sandur Manduro. Dalam program BAB2D HMP Bahtera ada program yang tidak terlaksana, yaitu luaran tambahan berupa kelembagaan, lantaran ada kebutuhan yang sangat mendesak. Dalam hal ini yaitu pembuatan topeng kayu kesenian Sandur Manduro yang dalam anggaran sebelumnya tidak ada. Hal ini disepakati oleh dosen pendamping beserta tim BAB2D lantaran melihat di lapangan bagaimana anak-anak didik mulai semangat apabila tidak diberikan fasilitas yang cukup memadai. Nantinya selepas dari program BAB2D mereka tidak melaksanakan latihan dan lain sebagainya. Maka dari itu perlunya fasilitas-fasilitas penunjang berupa topeng dari kayu, bukan topeng kertas sekali pentas kemudian rusak. Adapun tujuan yang tim BAB2D canangkan setelah melakukan metode pelaksanaan yang pertama yaitu menciptakan cara efektif dan inovatif pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Manduro dalam upaya melestarikan kesenian Sandur Manduro, yaitu dengan cara apa? Yaitu pelatihan Sandur Manduro untuk anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan buku cerita anak bergambar asal usul Sandur Manduro, di mana memperkenalkan Sandur Manduro mulai sejak dini untuk anak-anak di desa Manduro. Kemudian ada panduan permainan Sandur Manduro yang bisa dipelajari dari rumah setiap gerakannya, kemudian kamus istilah. Untuk tujuan yang kedua yaitu mengoptimalisasi manajemen artistik dan produksi dari kesenian Sandur Manduro yang sudah dibina. Supaya apa? Adaptif dengan perkembangan zaman, supaya tidak ketinggalan zaman dan tidak ditinggal oleh pengikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu membangun sinergitas antar kelompok kesenian Sandur Manduro dengan manajemen artistik dan produksi yang sudah dibuat, yang sudah diatur, yang sudah disusun secara rapi atau secara struktur. Nah, dengan manajemennya secara rapi, kemudian terjalinlah sinergi dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang sifatnya nanti bisa dijadikan program jangka panjang, bisa terlaksana. Kemudian yang keempat yaitu mengidentifikasi dampak positif program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa
dalam mendukung hasil pelaksanaan program revitalisasi berbasis edukasi social partnership. Nantinya tim PHP2D mengidentifikasi dampak positif apa yang ada di masyarakat setelah program yang kita jalankan. Sementara indikator keberhasilan yaitu yang pertama yaitu munculnya bibit-bibit penggiat seni Sandur Manduro dari kalangan anak-anak lewat pelatihan-pelatihan yang sudah dijalankan. Kemudian yang kedua yaitu seluruh masyarakat Desa Manduro memiliki pemahaman lebih atau rasa memiliki dan rasa cinta yang tinggi terhadap produk kesenian asli dari masyarakat Desa Manduro yaitu Sandur Manduro. Lewat buku yang sudah dibuat atau sudah dicanangkan. Kemudian meningkatnya perekonomian masyarakat Desa Manduro utamanya yaitu penggiat seni Sandur Manduro. Kemudian yang terakhir yaitu kesenian Sandur Manduro bisa menjadi ikon komunitas dari masyarakat Oreng Manduro atau masyarakat Desa Manduro yang nantinya bisa dijadikan program tahunan yaitu Festival Kampung Manduro. Sementara untuk kesesuaian pelaksanaan yang pertama yaitu biaya, terdapat perubahan RAB dari program kelembagaan dialihfungsikan atau direalisasikan menjadi pembelian topeng lantaran itu yang menjadi kebutuhan di lapangan atau kebutuhan inti terlebih dahulu. Kemudian untuk personil tidak terjadi kendala karena dari anggota PHP2D HMP Patra tidak ada keterkaitan dari program-program Kampus Merdeka yang lainnya. Kemudian untuk waktu kegiatan mengalami keterlambatan karena kendala dari mitra yang bekerja. Kemudian dari hal komunikasi, mitra yang sulit diajak berbicara menggunakan bahasa Jawa, apalagi bahasa Indonesia. Hanya bisa menggunakan bahasa Madura. Hanya 1-2 orang saja yang bisa menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Akan tetapi 1-2 orang tersebut juga sedang bekerja. Kemudian untuk alat, yaitu ada penambahan alat yang sudah saya ceritakan tadi, yaitu penambahan alat dalam hal topeng kayu. Kemudian metode tidak terjadi kendala yang cukup berarti, tapi waktu yang sedikit molor. Kemudian komponen bahan tidak terjadi penambahan bahan dalam kegiatan PHP2D HMP Patra. Sementara untuk luaran yang diharapkan, yaitu luaran wajib pertama yaitu buku cerita bersama Sandur Manduro 90%. Panduan sederhana permainan Sandur Manduro 80%, 70% kamus istilah dalam kesenian Sandur Manduro. Sementara untuk profil dan poster 60% profil hasil pelaksanaan PHP2D. Kemudian poster juga 60%. Video 100%, publikasi media sosial 100%. Kemudian ruangan tambahan yaitu artikel dari personal 50% dalam proses penulisan, kemudian publikasi media massa 80%, soalnya publikasinya dilakukan oleh 2 kali. Yang pertama sudah terlaksana, kemudian yang kedua kali rencana di Festival Kampung Manduro atau acara puncak, sehingga belum 100%. Kemudian MOU dengan jaring kemitraan 100%. Sandur Manduro Institute ini tidak terlaksana lantaran dananya dialihfungsikan. Kemudian website Sandur Manduro 100%. Program lanjutan Festival Kampung Manduro 70%. Sudah dibuatkan pamflet atau poster, tinggal dimatangkan atau mencari donatur untuk mensukseskan Festival Kampung Manduro. Sementara untuk kekompakan tim di PHP2D HMP Patra ini sangat kompak, dimana terlihat ketika koordinasi atau rapat dan sebagainya mereka selalu datang dan sangat komunikatif. Uniknya lagi di tim PHP2D HMP Patra ini kan terdapat 4 angkatan, di mana angkatan 2020
2015, 2018, dan 2017 yang notabene sudah selesai skripsi, tapi mereka komitmen untuk selalu hadir dan selalu membantu terlaksananya program BPD Patra ini. Tidak sibuk untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya, tapi dia tetap komitmen untuk program BPD Patra. Sementara peran dosen pendamping dalam hal ini Bapak Anton Wahyudi sangat-sangat membantu dalam pelaksanaan program BPD Patra, mulai dari membantu merumuskan masalah, pemetaan potensi, kemudian menyusun proposal. Beliau mendampingi setiap saat dan setiap waktu bagaimana langkah pertama step by step menyusun panitia kecil, menyusun proposal, kemudian ketika sudah dinyatakan lolos memberitahu atau berkoordinasi dengan anggota-anggota lain yang notabene bukan pengurus inti, kemudian memberikan arahan dan masukan, arahan yang sifatnya memberikan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan lapangan atau berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemudian memonitoring atau mengontrol secara online dan offline dengan ikut serta ke desa binaan, kemudian mendampingi penyusunan luaran wajib dan luaran tambahan, selanjutnya memproses konferensi SKS. Untuk potensi keberlanjutan, yang pertama yaitu munculnya bibit-bibit penggiat seni Sandur Manduro dari kalangan anak-anak yang sudah dibina dan sudah dilatih. Kemudian yang kedua yaitu kesenian Sandur Manduro nantinya bisa dijadikan ekstrakurikuler di SDN Manduro, sehingga kesenian tradisional asli masyarakat Manduro tidak punah. Kemudian yang ketiga yaitu buku permainan Sandur Manduro dan kamus istilah bisa digunakan sebagai buku pembelajaran atau pedoman di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu kesenian Sandur Manduro menjadi ikon komunitas masyarakat orang Manduro yang bisa dijadikan sebagai ajang tahunan acara bertajuk Festival Kampung Manduro. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.